Selamat pagi, Bu Dian dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai novel. Sebelum kami mempresentasikan hasil presentasi kami, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Amelia Cahyadi, absen 1. Yang kedua, saya sendiri, Ivana Priscilla, absen 18. Yang ketiga, ada Clara Kendra, absen 21. Yang keempat, ada Niputu Laspati, absen 25. Dan yang terakhir, ada Thomas Moore, absen 31. Materi yang akan kami presentasikan pada kali ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Yang kedua ada menyajikan interpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Yang ketiga ada menganalisis isi dan kebahasaan novel. Dan yang terakhir ada merancang novel atau novelet. Kita akan memulai dengan pengertian novel. Apa itu novel? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, novel adalah suatu karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan ke dalam novel dapat didefinisikan sebagai suatu upaya untuk menangkap maksud, mengartikan dan menjelaskan konsep yang dimiliki pengarang dalam menanggapi dan menerangkan masalah-masalah dalam kehidupan yang terdapat dalam novel. Yang termasuk di dalamnya ada menafsir tentang pesan pengarang, yang kedua bisa kalimat konotasinya, yang ketiga bisa kaitan fakta dengan kehidupan yang ada, dan menemukan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan oleh penulis. Isi novel sendiri sering berkaitan erat dengan latar belakang pengarangnya, yang artinya pengarang sering memasukkan pandangan dalam novel yang dibuatnya. Maka dari itu, kita harus memahami dengan seksama sebelum menafsirkan pandangan dari pengarang tersebut. Langkah-langkah untuk menafsirkan pandangan pengarang. Yang pertama, kita harus membaca keseluruhan isi novel dengan seksama. Dan yang kedua, setelah kita membaca keseluruhannya, kita bisa memahami isi novel secara mendalam. Setelah itu, kita harus mengetahui biografi dan kehidupan pengarangnya. Dan yang keempat, kita harus mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Dan yang terakhir, kita harus menentukan nilai-nilai kehidupan dalam novel tersebut. Yang dimaksud dari nilai-nilai dalam novel yaitu yang pertama ada nilai sosial, adalah nilai yang dapat dilihat dari sudut pandang hubungan dengan manusia atau masyarakat. Yang kedua bisa nilai agama, adalah suatu nilai yang dilihat dari sudut pandang seseorang berdasarkan hubungannya dengan Tuhan. Yang ketiga nilai moral, adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang kepribadian atau sikap seseorang dalam menyikapi suatu masalah. Dan yang terakhir ada nilai budaya, adalah suatu nilai yang bisa dilihat dari sudut pandang kebiasaan, adat istiadat, dan kepercayaan. Selanjutnya menyajikan interpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan novel. Interpretasi merupakan hasil dari penafsiran, kesan, atau pendapat tentang sesuatu. Pada bagian ini, setelah menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel, kita sebagai pembaca dapat menanggapi pandangan hidup pengarang yang dituangkan dalam karyanya dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, menyimpulkan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel yang dibuatnya. Kedua, memberi kesan, tanggapan, atau penafsiran terhadap pandangan pengarang. Dan yang ketiga, menyajikan hasil interpretasi baik secara lisan maupun tulis dengan menarik. Berikut adalah contoh dari interpretasi pandangan pengarang dari novel Salto Mimpi karya Andrea Hirata. Pengarang menghadirkan tokoh Jimron sebagai seseorang yang mencerminkan tokoh yang taat beragama dan mengaji setiap harinya, walaupun dia hidup di lingkungan agama yang berbeda. Kemudian, pengarang juga menghadirkan cerminan toleransi dan jiwa sosial melalui tokoh pendeta. Dari pandangan tersebut, maka interpretasi pandangan pengarangnya sangat setuju. Melalui tokoh Jimron, pengarang memberikan gambaran
penyelesaian novel. Novel memiliki dua unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik saling berkaitan dalam membangun cerita. Tema dasar penulisan cerita akan menghasilkan jalinan alur, berbagai macam latar, serta konflik perjalanan tokoh yang ada di dalamnya. Berikut adalah bagian-bagian dari unsur intrinsik. Pertama ada tema, yaitu landasan dasar penulisan cerita yang akan dikembangkan menjadi jalinan cerita. Kedua, alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Berdasarkan waktunya, alur dalam sebuah cerpen dapat dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya latar. Latar dalam cerita fiksi dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama latar tempat, yang berkaitan dengan lokasi terjadinya kejadian pada sebuah cerita. Yang kedua, latar waktu yang berkaitan dengan waktu kejadian peristiwa yang terjadi pada sebuah cerita fiksi. Yang ketiga, latar suasana yang menggambarkan suasana kejadian pada cerita fiksi. Dan yang keempat, latar sosial budaya yang berhubungan erat dengan kehidupan sosial masyarakat. Yang keempat ada penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Dalam sebuah cerita fiksi, tokoh yang ditampilkan berupa tokoh rekaan. Berdasarkan perwatakannya, tokoh dalam cerita fiksi dapat dibagi menjadi 2, yaitu tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mempunyai watak baik, dan yang kedua, tokoh antagonis adalah tokoh yang mempunyai watak jahat. Ada 2 teknik pengungkapan watak tokoh dalam cerita fiksi, yaitu analitik dan dramatik. Yang pertama, teknik analitik merupakan pengenalan tokoh secara langsung. Sedangkan teknik dramatik merupakan pengenalan tokoh yang mirip dengan pengenalan tokoh pada pentas drama atau yang bisa dilakukan secara tidak langsung. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Sudut pandang dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sudut pandang orang ketiga. Narator adalah seseorang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama diri atau kata ganti orang ketiga. Yang kedua, sudut pandang orang pertama. Narator adalah seseorang yang ikut terlibat dalam cerita. Ia adalah si aku, tokoh yang berkisah dan mengisahkan kesadaran diri sendiri. Yang ketiga, sudut pandang orang campuran. Pengarang menggabungkan penggunaan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang campuran ini jarang dipakai dan membutuhkan kreativitas penulis. Yang keenam ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat dalam cerita fiksi disampaikan secara implisit. Amanat tersebut dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi pembaca. Amanat dalam cerita. Lalu yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun yang berada di luar cerita. Unsur intrinsik berkaitan erat dengan kehidupan penulis. Unsur intrinsik cerita pada fiksi ada 3. Ini adalah latar belakang pengarang, latar sosial budaya, dan nilai-nilai kehidupan. Yang pertama ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang berkaitan erat dengan cerita yang dihasilkan. Ide cerita atau tema muncul dari pengamatan dan perjalanan hidup pengarang. Lalu yang kedua ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah unsur ekstrinsik novel yang berasal dari kondisi lingkungan masyarakat tempat penulis tinggal. Suatu karya fiksi bisa dipengaruhi oleh ideologi suatu negara. Lalu yang ketiga ada nilai-nilai kehidupan dalam cerita. Nilai-nilai tersebut disajikan secara tersirat dalam novel. Nilai tersebut dapat disimpulkan dengan menganalisis dialog dan tindakan tokoh. Nilai-nilai yang dimaksud itu, yang pertama ada nilai moral, kedua nilai religius, ketiga nilai budaya, keempat nilai kepahlawanan, kelima nilai sosial, dan yang terakhir adalah nilai politik. Lalu ada kebahasaan novel. Pengarang sering melukiskan suatu untuk menggambarkan tokoh, watak tokoh, dan suasana latar belakang cerita. Pengarang biasanya menggunakan perumpamaan atau perbandingan. Perumpamaan atau perbandingan untuk melukiskan sesuatu dapat ditemukan dalam bentuk majas atau bahasa. Yang pertama ada majas perbandingan. Majas perbandingan adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata dalam bentuk perbandingan untuk meningkatkan kesan terhadap pendengar atau pembaca.
Majasnya ada majas personifikasi, majas metafora, majas simile, majas hiperbola, majas eufemisme, majas metonima, majas alegori, majas sinokdukte, dan yang terakhir ada majas simbolik. Lalu yang kedua ada majas pertentangan. Majas pertentangan adalah gaya bahasa yang menyatakan pertentangan dengan maksud sebenarnya dengan tujuan untuk memberikan kesan dan pengaruhnya pada pembaca. Majasnya ada majas paradoks, majas litotes, dan yang terakhir ada majas antitesis. Lalu yang ketiga ada majas sindiran. Majas sindiran adalah gaya bahasa sebagai suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian-rangkaian katanya. Contoh majasnya ada majas ironi, majas sinisme, dan majas sarkasme. Lalu yang terakhir ada majas penegasan. Majas penegasan adalah gaya bahasa yang mengulang kata-kata tertentu dalam suatu baris kalimat. Contoh majasnya ada majas pleonasme, majas repetisi, majas klimaks, majas paralelisme, dan majas tautologi. Yang terakhir yang akan kami bahas adalah perancang novel dan novelet. Novel dapat dibuat secara pribadi dengan menuangkan kehidupan masyarakat sekitar dan budaya yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Selain itu, pengalaman pribadi pun dapat dibahas menjadi sebuah novel. Selain novel, terdapat juga novelet. Novelet adalah bentuk yang lebih singkat atau sering disebut juga sebagai novel mini. Cerita dalam novelet biasanya menggunakan alur yang panjang namun tidak terlalu kompleks. Latarnya tidak terlalu luas, penokohan yang detail, juga waktu dengan tempo yang sedang. Biasanya, panjang cerita pada novel sekitar 17.500 sampai 40.000 kata dan jumlah halamannya sekitar 60 sampai 150 halaman. Adapun langkah-langkah dalam membuat novel atau novelet. Yang pertama, yaitu menentukan tema yang menarik. Yang kedua, mengumpulkan ide-ide berkaitan dengan tema yang dipilih. Yang ketiga, menyusun kerangka novel atau novelet. Yang keempat, menentukan tokoh, latar, dan alur penceritaan. Yang kelima, mengembangkan kerangka dengan teknik penceritaan yang menarik. Yang keenam, perhatikan keterkaitan isi dan kebahasaan dalam penyusunan cerita. Dan yang ketujuh, memberi judul yang menarik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.